Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa kecil, ada seorang pegawai kantor desa bernama Andika. Ia dikenal sebagai seseorang yang pandai bersilat lidah, selalu tampak ramah dan bersahabat di hadapan warga. Namun, di balik senyumannya, Andika menyimpan niat yang jahat. Ia bertugas mengurus distribusi beras bantuan untuk warga miskin, tetapi seringkali ia memotong jatah tersebut untuk kepentingan pribadi. Setiap bulan, beras bantuan dari pemerintah pusat tiba di desa itu. Warga yang tidak mampu sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk bertahan hidup. Andika, yang bertanggung jawab penuh atas distribusi, mulai mencurangi data penerima bantuan. Dengan berbagai dalih, ia mengurangi jatah beras yang seharusnya diterima oleh warga miskin dan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Selama berbulan-bulan, tindakan Andika tak terdeteksi. Warga hanya bisa pasrah dengan jatah yang semakin berkurang, sementara Andika hidup semakin berkecukupan. Ia membeli barang-barang mewah, rumahnya direnovasi, dan perutnya semakin gendut karena kenyang makan dari hasil yang bukan haknya. Tetapi, perbuatannya mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan warga. Beberapa warga mulai bertanya-tanya mengapa beras bantuan yang mereka terima semakin sedikit. Mereka pun melaporkan hal ini kepada Kepala Desa, Pak Husin. Kepala Desa pun mulai melakukan penyelidikan dan meminta bantuan kepada beberapa warga untuk mengawasi distribusi beras di bulan berikutnya. Pada saat beras bantuan datang lagi, warga diam-diam memperhatikan gerak-gerik Andika. Mereka melihat bagaimana ia mencatat data yang salah dan menyembunyikan sebagian beras. Bukti-bukti pun mulai terkumpul, dan warga akhirnya melaporkan Andika kepada pihak berwenang. Tak lama setelah itu, Andika ditangkap oleh polisi dan diinterogasi. Di hadapan petugas, ia tak bisa lagi mengelak. Dengan bukti yang ada, ia harus mengakui perbuatannya. Andika pun dijatuhi hukuman penjara atas tindakannya yang mencuri hak warga miskin. Ia merasa sangat malu, tetapi lebih dari itu, ia merasakan ketakutan yang mendalam karena menyadari bahwa dosa yang telah ia lakukan mungkin akan membawa balasan yang mengerikan. Setelah beberapa bulan menjalani hukuman di penjara, Andika jatuh sakit. Ia menderita penyakit yang aneh, tubuhnya melemah dengan cepat. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti penyakit tersebut. Andika pun akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa sempat bertobat. Ketika jasad Andika dikuburkan, keluarganya berharap semua kesulitan akan berakhir. Namun, malam demi malam, warga desa mulai mendengar suara aneh dari kuburannya. Suara gemerisik seperti hewan yang menggerogoti sesuatu. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekati kuburan tersebut di malam hari dan terkejut melihat kawanan tikus keluar dari dalam kuburan Andika. Kejadian ini segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar cerita tersebut merasa ngeri dan yakin bahwa apa yang terjadi pada kuburan Andika adalah bentuk azab dari Tuhan atas dosa-dosanya selama hidup. Kuburan Andika yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir malah menjadi sarang tikus yang menjijikkan. Keluarga Andika mencoba membersihkan kuburannya, tapi usaha mereka sia-sia. Setiap kali tikus-tikus itu dibasmi, kawanan baru muncul, seolah-olah tidak ada habisnya. Bahkan, beberapa orang pintar yang didatangkan untuk mengusir tikus-tikus tersebut pun gagal. Tikus-tikus itu tetap kembali dan menggerogoti tanah di sekitar kuburan. Semakin lama, semakin banyak warga yang datang untuk melihat fenomena ini. Mereka merasa ngeri tetapi juga mengambil pelajaran dari kejadian ini. Mereka mulai menyadari bahwa tindakan Andika yang serakah dan zalim tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa kutukan pada dirinya sendiri bahkan setelah kematiannya. Kepala Desa, Pak Husin, kemudian mengadakan pertemuan desa untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan warga agar selalu berlaku jujur dan tidak mengambil hak orang lain, apapun alasannya. Ia juga meminta seluruh warga untuk berdoa agar desa mereka terhindar dari bala bencana seperti yang menimpa Andika. Keluarga Andika pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan jasadnya ke tempat lain. Namun, ketika mereka menggali kuburannya, mereka menemukan pemandangan yang lebih mengerikan. Jasad Andika sudah hampir hancur, dan hanya tersisa sedikit tulang yang masih utuh.
Tikus-tikus itu benar-benar telah menggerogoti tubuhnya hingga hampir habis. Setelah kejadian itu, tikus-tikus perlahan menghilang dari desa. Kuburan Andika ditinggalkan begitu saja, tak ada yang berani lagi mendekat. Warga desa kembali hidup dengan damai, tetapi mereka tidak pernah melupakan azab yang menimpa Andika. Cerita Andika menjadi peringatan yang hidup di desa itu. Setiap kali ada yang mencoba berbuat curang, mereka selalu diingatkan akan nasib Andika. Azab yang menimpa Andika setelah kematiannya menjadi pengingat abadi bahwa kejujuran adalah fondasi dari kehidupan yang bermartabat, dan setiap perbuatan jahat pasti akan menuai balasan, entah di dunia atau di akhirat.